pagi ya Bapak Ibu semuanya. Oke, nah jadi pada hari ini kita akan sama-sama ya untuk melaunching aplikasi portal koperasi, di mana nanti aplikasi ini akan memudahkan bagi koperasi ataupun CU yang sudah aktif Sakti-Linknya. Nah, pada undangan kali ini kebetulan kita mengundang ada 30 CU ataupun koperasi ya untuk hadir pada acara hari ini untuk sesi pertama. Dan kebetulan kalau saya lihat ini ada totalnya dari 30 undangan ada 16 koperasi ya yang sudah hadir. Berikut dengan perwakilan-perwakilannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum dimulai, barangkali Bapak Ibu sudah ada yang pernah berinteraksi dengan saya ataupun sudah pernah kontak secara support ya dalam aplikasi Sikundo maupun Sakti. Nah, bagi yang belum pernah nih, kebetulan saya ada nama-nama baru ya di sini. Nah, salam kenal ya Bapak Ibu, nama saya Rizky, salah satu dari tim implementasi dan support. Nah, di sini mungkin untuk teknisnya nanti secara garis besarnya akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi portal koperasi ini. Nah, karena nantinya ini pasti akan dipegang juga oleh bagian akuntingnya ataupun nanti admin Sakti-Linknya. Nah, untuk fungsi utamanya untuk aplikasi portal koperasi ini untuk konfirmasi request top up saldo. Nah, terutama saldo down payment produk digital ataupun kanal bank ya. Nah, selama ini pastikan Bapak Ibu untuk request top up ini masih manual ya. Istilahnya melakukan chat melalui WA ya ke Bu Rina ataupun Mbak Rina ya. Nah, kalau sekarang nanti Bapak Ibu cukup mengisi saja form request-nya melalui aplikasi yang akan kita launching hari ini, yaitu namanya Portal Koperasi. Nah, baik, akan kita mulai ya Bapak Ibu untuk pemaparan aplikasinya. Saya akan share screen. Oke, di sini udah tampil ya share screen dari saya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan kita kirimkan user dan juga passwordnya untuk login ke portal koperasi ini. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu cukup memasukkan username dan password seperti biasa ya. Nah, untuk username dan passwordnya nanti akan kami kirimkan melalui WA ya kepada masing-masing PIC. Nah, nanti setelah login, pada tampilan awal dashboard koperasinya atau portal koperasinya akan seperti ini. Nah, jadi di dalamnya akan menginfokan total saldo down payment yang ada di koperasi ya, masing-masing koperasi maupun CU. Dan barangkali nanti Bapak Ibu juga membutuhkan nomor rekening untuk PT Sakti. Di sini udah kita cantumkan juga. Nah, nanti ketika sudah berhasil login, Bapak Ibu, di sini kita mengarahkan untuk mengganti passwordnya ya. Nah, nanti pada halaman ini di profil koperasi, nah di pojok kanan atas ya Bapak Ibu, ada menu profile. Nah, di sini silahkan untuk mengganti passwordnya dan juga mencantumkan nomor handphone. Tentu saja yang aktif dengan WhatsApp ya Bapak Ibu, karena nanti setiap request ataupun top up saldo di down payment kanal bank ataupun produk digital, nanti di sini akan mengirimkan notifikasi ke WA yang sudah dicantumkan ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu selain melihat dari portal koperasi ini, tapi bisa juga mendapatkan notif di WA-nya. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah cukup jelas ya dari penjelasan saya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan bisa diinterupsi langsung ya. Nah, kemudian di sini bagaimana cara penggunaannya untuk request top up-nya. Nah, Bapak Ibu nanti cukup mengakses menu transaksi. Nah, di sini menu transaksi ada dua menu ya, ada request top up dan juga request pemindah bukuan. Nah, barangkali
Nanti di sini akan saya jelaskan juga untuk request pemindah bukuan. Nah, sekarang kita lihat untuk request top up-nya. Nah, pada request top up ini nanti akan tampil nih halamannya. Mulai dari tabelnya ada nomornya, kemudian keterangan nominal, juga tanggal transaksinya, dan juga ada status di sini. Nah, nanti Bapak Ibu cukup kalau misalkan mau melakukan top up request untuk pengisian saldo down payment, itu cukup di sini ya. Nanti isi aja form request-nya, mulai dari total setoran, kemudian misalnya nih total setorannya 100 juta. Kemudian 100 juta ini mau diisi ke mana saja, ke saldo down payment yang mana. Nah, misalnya kanal banknya 30 juta, ataupun produk digital 70 juta, ataupun setengah-setengah 50-50. Nah, nanti tergantung, tinggal diisikan saja di sini untuk nominal request-nya ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cukup mencantumkan bukti transfernya. Nah, filenya berupa JPG ya ataupun JPEG. Nanti di sini bisa dicantumkan untuk file bukti transfernya. Nah, kemudian ini ada kolom keterangan hanya untuk keterangan tambahan saja. Nah, nanti kalau sudah diklik submit saja. Nah, request top up Bapak Ibu nanti akan muncul nih di halaman top up request-nya ya. Dan nanti Bapak Ibu tinggal dicek nih statusnya, apakah statusnya masih pending ataupun sudah di-approve ataupun sudah dikonfirmasi. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu tinggal memantau saja di sini. Jadi tidak sampai perlu ini ya kirim pesan WA, dikirimkan bukti transfer dan lain-lain. Nah, kan kalau sekarang yang udah dijalankan masih seperti itu ya, kirim bukti transfer dan juga sebutkan nominal. Nah, nanti ke depannya dengan menggunakan aplikasi ini cukup isi form saja dan dipantau untuk statusnya. Nah, nanti ketika statusnya sudah di-approve, Bapak Ibu nanti bisa dicek juga di sini ada istilahnya bukti setorannya atau cetak slipnya nih bagi yang membutuhkan. Nah, jadi nanti untuk slipnya akan seperti ini. Istilahnya dari Sakti sudah ada penerima uang ya untuk misalnya setoran ke down payment produk digital. Nah, nanti ini bisa disimpan oleh Bapak Ibu ya untuk bukti slip setorannya. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti ada kesalahan nih dari request top up ataupun nominalnya yang udah diketik di form request. Nah, nanti Bapak Ibu di sini kita menyediakan juga untuk form ini ya, menghapus formnya ya. Kalaupun misalnya ada kesalahan nanti tinggal dibuat. Nah, nanti di sini ataupun misalnya ada kesalahan bukti transfer, nanti Bapak Ibu bisa diupload ulang untuk bukti transfernya. Tapi kalau ada kesalahan nominal ya Bapak Ibu harus menghapus ya untuk form yang sudah dibuat dan buatkan form request yang baru. Nah, ini seperti itu ya Bapak Ibu untuk penjelasan top up request ini. Nah, teknis-teknisnya nanti Bapak Ibu ya bisa dicoba ya ketika sudah ada loginnya. Kenapa tuh? Oh iya. Nah, nanti ya Bapak Ibu tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah setting untuk nomor handphone untuk notifikasi ke WA, jadi nanti ketika di-approve untuk top up request-nya itu akan muncul juga ya ke WA Bapak Ibu yang sudah di setting di sini. Nah, jadi pastikan untuk nomor handphone di sini itu kalau bisa nomor CU ataupun koperasi ya, nomor resmi yang di kantor supaya nanti ketika misalkan lagi nggak masuk ataupun cuti tetap bisa ada yang menghandle ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya selain dari aplikasi ke WA juga akan otomatis menerima notifikasinya nih. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalkan ada ketinggalan info atau apa. Kita akan selalu up to date.
dari sisi aplikasi maupun notif ke WA-nya. Nah, nanti sama halnya nih bagi Bapak Ibu juga yang biasa melakukan request pemindah bukuan, misalnya dari saldo kris ke produk digital. Nah, yang saat ini sudah dijalankan mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa yang sudah pernah membuat surat request pemindahan saldo kris ya. Nah, nanti di sini cukup mengisi formnya saja ya, ada di request pindah buku. Nah, teknisnya sama seperti request top up. Nanti di sini tinggal diisikan saja untuk form request pemindah bukuannya dan tujuannya di kemana. Nah, misalnya saldo krisnya ada berapa, lalu mau dipindahkan misalnya ke produk digital. Nah, pastikan di sini saldo yang dicantumkan harus sama dengan saldo kris atau kurang ya. Jadi nanti misalkan dari saldo kris yang sudah ada nih misalnya 10 juta, mau 5 juta ke produk digital, 5 juta ke kanal bank itu boleh, itu nggak masalah. Ataupun semuanya misalkan mau dipindahkan ke produk digital. Nah, di sini untuk info juga nih Bapak Ibu, untuk saldo kris ini akan terisi juga ketika ada anggota yang melakukan pengisian saldo Saktiling melalui fitur Kris Sakti ya. Nah, ini untuk info juga bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya. Nah, jadi nanti saldo kris ini memang belum bisa digunakan kalau tidak dipindahkan ke down payment produk digital ataupun yang kanal bank. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu repot lagi mengirimkan surat, tapi cukup saja mengisikan form request-nya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengisian form-form request ini. Nah, nanti bagi Bapak Ibu juga yang mau membutuhkan laporannya, nah di sini kita ada menunya, ada laporan top up-nya. Nah, jadi nanti di sini bisa dicek nih riwayat top up ataupun pengisian saldo dan payment selama periode tanggal yang dipilih ya. Nanti bisa dicari di sini untuk riwayat top up-nya, mau 1 bulan ataupun 1 tahun. Nah, kemudian nanti untuk laporan riwayat top up ini bisa di-download ya ke dalam bentuk Excel ataupun PDF ya Bapak Ibu. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di sana. Nah, kemudian kalau misalkan dibutuhkan juga nih laporan untuk mutasinya, nah ini juga bisa diambil dari aplikasi Portal Koperasi ini. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu mau lihat nih mutasi misalnya saldo untuk down payment produk digital selama di bulan November ini. Nah, nanti akan muncul nih saldo down payment ini mutasinya ada apa saja sih untuk pengeluaran ataupun setoran masuknya ya. Nah, nanti bisa dipantau juga dari sini dari Portal Koperasi. Dan sama ya, bisa di-download ke dalam bentuk Excel ataupun PDF-nya. Nah, untuk penggunaan aplikasinya memang kita baru seperti ini ya Bapak Ibu, dari request sampai ke laporannya. Jadi kita buat sesimpel mungkin ya untuk memudahkan Bapak Ibu. Nah, barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk penggunaan Portal Koperasinya nih, atau ada yang mau didiskusikan selama ini? Nah, kalau misalkan tidak ada, nih saya mau memberikan info lagi Bapak Ibu. Jadi nanti setiap top up yang sudah dilakukan atau yang sudah di-approve oleh kami di tim PT Sakti, nanti Bapak Ibu jangan lupa harus dibuat jurnalnya ya Bapak Ibu. Karena nanti jurnalnya ini kita kan belum otomatis ya Bapak Ibu. Karena nanti untuk tujuan istilahnya koperasi transfer dari bank yang mana itu tetap koperasi yang menentukan. Jadi nanti setiap istilahnya top up-nya sudah di-approve untuk top up down payment ataupun request pemindah bukuannya sudah di-approve. Jadi Bapak Ibu di sini untuk bagian akunting atau bendaharanya wajib melakukan top up ya. Wajib melakukan pembuatan jurnal ya maksudnya. Maaf.
Nah, kalau misalkan sudah dibuat jurnalnya, berarti bisa dikatakan sudah selesai nanti untuk proses pengisian saldo down payment ataupun pemindah bukuannya. Nah, ini supaya tidak terjadi selisih ya nanti di buku besar ataupun di laporan keuangannya antara saldo real dan juga yang ada di Sikundo maupun Saktinya ya yang ada di laporan keuangan. Nah, kemudian ini nanti Bapak Ibu barangkali kalau misalkan membutuhkan buku panduannya, ini sudah kami buatkan juga untuk panduan singkatnya. Mulai dari awal penggunaan ketika login dan juga sampai proses pengisian form-form request-nya ya. Nah, jadi nanti akan kita bagikan juga beserta dengan usernya. Nah, sampai di sini ya Bapak Ibu untuk pemaparan dari saya. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya ya, Bapak Ibu. Nah, saya Ya. kembalikan dulu ke moderator ya. Oke, terima kasih ya Mas Rifki, penyampaian materinya luar biasa. Nah, mungkin barusan kita udah sama-sama ya Ibu ya terkait penjelasan dari Mas Rifki terkait down payment, lalu down payment kanal bank, lalu produk digital ya, lalu request kalau misalnya ada pemindah bukuan seperti apa, lalu terkait laporan-laporannya ya, laporan mutasi sampai laporan top up-nya. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya nih Mas Rifki dari Kak Dwi nih, dari KKSC Binong. Terkait request pemindah bukuan nih. Kalau misalnya saldo QRIS pengen dipindahin ke kanal bank sama produk digital. Nah, ini teknisnya seperti apa nih Mas Rifki di portal koperasi? Oke, nah eh, selamat pagi ya Pak Iin. Nah, jadi untuk teknis pengisian ataupun pemindahan ya, pemindahan dari kris ke produk digital ataupun kanal bank ini, kalau misalkan dari saldo kris dipindahkan ke mau dipindahkan ke dua produk down payment, itu teknisnya harus pembuatan 2 kali request ya. Nah, jadi misalnya Pak Iin dari saldo kris 100 juta mau dipindahkan 50 juta ke produk digital, 50 jutanya lagi ke kanal bank. Nah, nanti di sini untuk request-nya dibuat 2 kali ya. Artinya nanti yang produk digitalnya misalnya 50 juta. Kemudian disubmit, nah bikin lagi yang baru 50 juta untuk kanal bank. Nah, jadi teknisnya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan di sini bisa dimengerti juga oleh teman-teman CU ataupun koperasi yang lain ya. Terima kasih Mas Rifki. Nah, gimana Kak Dwi nih? Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, baik sama-sama ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih Mas Rifki. Nah, terkait dengan nomor HP nih, barusan kan di profile itu kan ada nomor HP ya. Nah, itu untuk nomor HP tersebut apakah bisa diganti atau hanya satu kali aja pas ubah data aja atau seperti apa nih? Oke, nah selamat pagi ya Bu Stella dari KSP Tunas Karya. Nah, di sini untuk pengubahan data terutama nomor HP maupun password, kita tidak membatasi ya. Artinya bisa berulang-ulang kali untuk pengubahan data itu. Jadi misalnya nanti ke depannya ada perubahan nomor HP ini di koperasinya karena nomor yang lama misalnya sudah tidak digunakan atau keburu tidak aktif, itu nggak masalah. Karena nanti untuk penggunaannya itu untuk dikirimkan notifikasi ketika ada itu ya approval dari top up request-nya ataupun request pemindah bukuan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung ya Bapak Ibu. Oke, barangkali ada yang mau didiskusikan lagi buat Bapak Ibu nih terkait portal koperasi ya barangkali.
Atau kita juga sambil diskusi mungkin ya terkait dengan Saktiling ya, khususnya berkaitan dengan admin Saktiling ya, Bapak Ibu. Nah, silakan nih Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan di on cam ya, Bapak Ibu semua ya. Terkait portal koperasi atau juga terkait dengan admin Saktiling ya. Oke, silakan barangkali. Selamat siang, Mas Arief. Ya, halo, tes. Ya, silakan Mbak Yunike. Ya, saya Yunike dari CU Mandiri. Ini yang mau saya tanyakan, yang pertama terkait tadi portal koperasi, berarti memang dari admin CU atau dari bagian akunting sudah tidak perlu lagi WA ke ini ya, ke tim SKK untuk konfirmasi anggota yang sudah konfirmasi siap bahwa kami sudah top up gitu ya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan di admin Sakti itu selama ini kan ada user management di admin Sakti. Nah, itu apakah bisa dibuat user management itu seperti di Sikundo. Jadi semua menu itu ada di user management. Bisa bisa disetting staff ini punya otoritas ini saja gitu kan. Karena kalau selama ini hanya kepalanya aja ya, jadi anggota kemudian apa simpanan kalau nggak salah ya, kan hanya sedikit sekali di user management. Nah, itu apakah bisa dibuat semua menu yang ada di admin Sakti itu masuk di user management admin? Gitu Oke, pertanyaan. terima kasih pertanyaannya Mbak Yunike, luar biasa ya, menarik pertanyaannya. Nah, mungkin silakan Mas Rifki untuk menjawab ya, Mas Rifki. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Yunika ya. Jadi terkait pertanyaan yang nomor satu itu kan selama ini memang untuk top up saldo down payment ya praktik kita maupun Karena Bank itu selalu melakukan konfirmasi melalui WA ya ke Mbak Rina ya. Nah, setelah ada portal koperasi ini, jadi itu tidak perlu dilakukan lagi karena nanti dari kita di tim PTSKK juga akan mendapatkan notifikasi dan tinggal dicek juga di portalnya. Nanti kita pasti akan selalu mengapprove ya sesuai dengan jam operasional di kami. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada ketentuan-ketentuan yang lain ya pasti akan kita infokan juga ya Bapak Ibu. Dan terkait pertanyaan tadi yang kedua, saat ini kan memang di aplikasi yang Saktiling Dashboard ataupun untuk admin Saktiling, untuk manajemen pengguna itu sangat simpel sekali ya, betul ya Bapak Ibu? Nah, artinya belum sampai detail per menu ya, kalau tadi disampaikan Mbak Yunike. Nah, ini bisa masuk ke ini ya, pengembangan untuk lebih lanjut di aplikasi admin Saktilingnya ya. Nah, nanti kalaupun ada pengembangan ya, pasti kita juga akan mengembangkan user manajemennya supaya lebih detail lagi ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ataupun teman-teman koperasi di CU yang lain. Nah, mungkin seperti itu ya untuk jawaban dari pertanyaan Mbak. Oke, semoga terjawab ya Mbak Yunike. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, barangkali dari Mbak Yunike ada lagi pertanyaannya? Terima kasih. Sudah Oke, cukup. siap. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas Rifki. Selamat pagi ya. Untuk top up, apakah bisa menggunakan rekening lain selain BRI? Ini jawabannya bisa atau enggak ya, Mas? Oke, cek. Nah, kalau misalkan mau melakukan top up selain ke rekening BRI, ini paling nanti kita ada
ketentuan ataupun kebijakan khusus ya. Kalau misalkan memang dari koperasi istilahnya tidak menyanggupi ya kalau untuk top up ke BRI. Karena ya mungkin ada biaya adminnya juga ya kalau dari bank-bank yang lain. Nah, tapi memang yang saat ini digunakan itu untuk yang umumnya ke BRI untuk nomor rekeningnya. Dan harus ke BRI. Nah, tapi memang semoga aja ya ini untuk pengembangan ke depannya untuk penerimaan top up down payment ini bisa selain ke Bank BRI. Nah, tapi memang ketentuan yang saat ini kita baru ke BRI saja. Nah, mudah-mudahan sih bisa terjawab ya pertanyaan dari buku ini ya, dari KSPCU Bima. Oke, semoga terjawab ya, Kak Sasela ya. Oke, nah di sini juga ada pertanyaan nih Mas Yuki terkait apa ya ini ya, tugas admin Saktiling nih dari Pak Tom nih dari Sati Lampung. Nah, misal nih ada gagal pembelian produk digital ya. Refund dana yang pending ini bagaimana ya? Alurnya atau langkah-langkahnya seperti itu ya barangkali Mas Yuki. Oke, siap. Pak Tom dari CU Sehati ya. Nah, untuk refund dana ataupun ketika ada kegagalan pembelian produk digital ataupun kanal bank ya, saat ini memang masih dilakukan oleh bagian admin Saktiling ya, di aplikasi yang Saktiling Dashboard. Nah, ini untuk info juga bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman di CU atau koperasi yang lain. Untuk refund dana ini harus dilakukan secara manual ya, melalui admin Saktiling. Artinya nanti by klik untuk refundnya. Karena nanti kalau misalkan tidak diklik untuk batalkan transaksi ataupun refund, itu saldo Saktilingnya ataupun saldo ke rekening ponsel anggota itu tidak akan bertambah kalau belum di refund ya. Jadi istilahnya saldonya masih nyangkut nih. Karena yang tadinya misalnya pending dan masih proses karena gagal ya harus di refund saldonya. Nah, nanti Bapak Ibu juga ini untuk informasi, kalau misalnya ada transaksi yang pending sampai dengan setengah jam atau bahkan sampai 1 jam, itu silahkan ya untuk mengkonfirmasi ke tim SKK ataupun tim Sakti ya, untuk melakukan konfirmasi dan juga pengecekan lebih lanjut. Nah, transaksi ini pendingnya karena apa sih? Nah, nanti akan kita sampaikan juga, karena beberapa kejadian yang pending ini memang dari operatornya sedang lambat ataupun pendingnya karena nomornya sudah tidak aktif ataupun nomor rekeningnya ya sudah tidak terbaca lagi dengan pihak bank. Nah, dan juga kalau misalkan hal-hal yang lain untuk teknis transaksinya atau seperti top up yang tidak masuk, nah itu kadang ini ya untuk informasi juga untuk top up di Saktiling melalui virtual account khususnya BNI juga BRI. Nah, di situ kan ada pengisian pemilihan nominalnya ya Bapak Ibu mulai dari 100.000 sampai dengan 1 juta. Nah, itu kalau misalkan anggota transfer tidak sesuai dengan yang di request-kan, itu dananya tidak otomatis masuk nih Bapak Ibu. Artinya nanti dari tim PT Sakti juga kita harus ngecek manual. Ini dana yang ditransferkan itu milik siapa dan juga kapan ya ini ditransaksikan. Karena itu memang salah satu kelemahan dari sistem banknya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi tidak otomatis ngecek. Nah, jadi bisa ditekankan juga untuk ke anggota teman-teman di koperasi ataupun CU Bapak Ibu. Kalau untuk nominal virtual account itu harus sesuai dengan yang di-request-kan supaya otomatis masuk. Nah, itu ya untuk informasi tambahannya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Rifki. Nah, gimana Pak Tom dari Sahati Lampung? Semoga terjawab ya pertanyaannya. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih Mas Rifki terkait mungkin ini lebih ke SOP ya Mas Rifki. Untuk bukti top up
Nah, barusan kan kalau misalnya kita request ya harus melampirkan bukti transaksi ya atau bukti top up. Nah, kalau misalnya dari CU melakukan top up dan lupa minta bukti pengiriman diberi link, nah ini apa yang harus dilakukan nih? Nah, terkait SOP-nya juga mungkin seperti apa ya, biar hal itu nggak terjadi ya, Mas Rifki. Oke, nah di sini jadi Bapak Ibu dipastikan ya untuk bukti top up ini harus ada dan wajib ya, karena di sini itu sebagai SOP dari kita juga untuk mengecek transaksinya. Karena untuk ngecek ini kita kan harus tahu juga ya pengirimnya siapa, dilakukannya kapan, dan juga nomor bukti transaksinya kan ada juga ya untuk slip bukti transfernya itu. Jadi Bapak Ibu dipastikan kalau misalkan ada kendala ataupun hal-hal yang lain tetap wajib melampirkan bukti transfernya. Jadi sebisa mungkin memang ini wajib juga dimintakan ke pihak banknya ya untuk bukti transfer ini. Ataupun dari mobile banking kan itu kalau di mobile banking ada ya riwayatnya dari aplikasi. Tapi kalau misalkan transfer manual langsung datang ke banknya, nah kan kita pasti harus menerima ya slip transaksinya dari pihak bank juga. Kalau misalkan tidak menyediakannya dari pihak banknya tetap harus diminta bukti transfernya ya. Nah seperti itu ya mungkin Bapak Ibu ya, terutama khususnya ke Bu Iren ya dari CUHH. Oke, terima kasih Mas Rifki. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Rifki, luar biasa ini interaksinya melalui chat Zoom ya. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung di open mic aja ya, open mic, open cam aja langsung bertanya ya, biar lebih apa ya, interaksinya lebih dapat gitu ya. Nah, di chat Zoom juga ini ada pertanyaan nih Mas Rifki. Selamat siang, bisakah saya nanti kirimkan recordingnya? Oke, nanti untuk recording Zoom-nya kami kirimkan kembali ya melalui nomor WhatsApp ya Bapak Ibu semua. Oke, nah di sini juga ada pertanyaan nih dari Kak Yamini dari CU Mitra Mandiri nih. Untuk transaksi transfer antar bank nih, apabila gagal, bisa tidak dilakukan pembatalan di admin saktinya, di dashboardnya mungkin ya? Bisa nggak Mas Rifki? Oke, selamat siang ya Bu Yamini dari CU Mitra Mandiri di Muara Wahau ya. Kalau di sana udah siang, udah jam 10:30. Oke, baik Bu. Untuk terkait transaksi antar bank ini, kalau misalkan statusnya di aplikasi Sakti Dashboard-nya sudah gagal, itu memang bisa langsung di-refund ya ataupun dibatalkan oleh admin Sakti Link. Tapi kalau misalnya statusnya masih pending dan ketika dicek status itu belum berubah ke gagal ataupun sukses, itu tetap harus melakukan konfirmasi ke kami ya di PT Sakti karena kita juga akan mengecek lebih lanjut nih ke pihak agregator. Apakah transfer bank ini benar-benar gagal ataupun masih dalam proses? Karena kalau masih dalam proses itu kita harus menunggu dulu sampai ada status yang lebih lanjut lagi. Karena biasanya status pending ataupun proses ini kita harus ada istilahnya menunggu rekonsiliasi dari bank. Nah, jadi bank juga ada ini ya istilahnya rekonsiliasi data. Jadi memang statusnya itu harus melakukan pengecekan lebih lanjut oleh tim Sakti untuk bisa tahu gagal ataupun suksesnya. Nah, jadi pihak admin CU masing-masing memang tidak bisa langsung secara sepihak membatalkan transaksinya. Nah, mungkin seperti itu ya Bu Yamini dan teman-teman koperasi yang lain. Oke, terima kasih Mas Rifki. Nah, semoga terjawab ya Kak Yamini ya. Nah, oke. Nah, di sini ada Kak Citra nih dari KSP Kopdit Gentiaras. Nah, selamat pagi. Nah, untuk konfirmasi pembayaran biaya cloud server nih dan admin Saktiling, apakah bisa melalui portal koperasi juga? Nah, ini luar biasa pertanyaannya menarik ya. Silakan Mas Rifki ya. Oke.
Oke, Bu Citra ya dari Ganti Aras, pertanyaannya luar biasa ya. Ini benar-benar untuk pengembangan ke depannya. Jadi ya Bapak Ibu. Nah, memang kan saat ini konfirmasi untuk biaya yang lainnya seperti call saver ataupun admin Saktiling, saat ini kan pembayarannya untuk konfirmasinya masih melalui WA ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ke depannya kita ada rencana juga nih untuk konfirmasi-konfirmasi pembayaran yang lain itu bisa melalui aplikasi juga. Nah, apakah nanti disimpannya di portal koperasi ataupun misalkan nanti ada metode yang lain, itu ditunggu saja infonya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sudah launching, pasti akan diinfokan juga dan membuat acaranya seperti ini. Nah, emang harapan ke depannya untuk hal-hal yang dilakukan konfirmasi melalui WA, ya harapannya bisa otomatis juga melalui aplikasi ya. Jadi supaya terpantau juga nanti laporannya ya Bapak Ibu. Nah ini terima kasih ya sudah ditanyakan juga ya untuk pengembangan lebih lanjutnya nih Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, barangkali dari Bapak Ibu semua, apakah masih ada yang ditanyakan nih? Saya persilahkan untuk beberapa pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu ya. Silahkan. Langsung open mic aja ya, kalau boleh. Halo, Ya, halo, silakan. ya, Mas Rifki. Apakah saya tadi datang terlambat ya? Jadi tidak tahu apakah pertanyaan saya ini tadi sudah terjawab atau belum. Di Saktiling yang sekarang, yang terbaru ini, apakah sudah bisa ya ngeprint bukti kirim, bukti transfer, atau bukti pembayaran, atau bukti pembelian melalui printer, entah printer Bluetooth atau yang lain? Oke, ini dengan Bapak siapa ya Pak? Kebetulan nama Teguh, Zoom-nya ini. Pak Teguh dari Oh, Batra. Pak Teguh Batin Sejahtera ya Pak. Oke. Ya Pak, untuk aplikasi Saktiling mobile ini, kalau untuk istilahnya ngeprint langsung dari aplikasi, kita memang belum ada ya Pak. Jadi bukti transfernya itu masih di-download ke dalam bentuk file itu nantinya. Nah, nanti dalam bentuk file itu apakah mau di-print ataupun dikirim ke WA, itu nanti masih bisa saja sih. Tapi bentuknya itu masih ke dalam bentuk download sebuah file. Jadi kalau nge-print langsung itu belum ada ya. Oke, seperti itu ya Pak Teguh. Mungkin untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Ya, barangkali dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi ya? Ya, nah mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi penyampaian materi dan tanya jawab akan kami tutup ya, Bapak Ibu semua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanya di luar sesi Zoom ini, nah, Bapak Ibu silakan ya bisa hubungi tim support melalui grup WhatsApp ya, agar nanti kami bisa bantu jawab ya. Nah, mungkin sesi penyampaian materi dan diskusi telah selesai. Semoga dari penyampaian dari Mas Rifki bisa bermanfaat ya dan membantu Bapak Ibu dan memiliki gambaran terkait portal koperasi ini ya, secara fungsi dan lain sebagainya seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Nah, mungkin mewakili seluruh tim Sakti dan narasumber Mas Rifki, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kami pamit undur diri ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam.